Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kumbokarno Audio. Oke, untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat atau merakit jack mic untuk mixer. Jadi seperti kita tahu pada mixer, input mic menggunakan jack XLR seperti ini, ya. Ini yang masuk ke mic. Ya, ini masuk ke mic seperti ini. Ya. Lalu ini masuk ke mixer. Oke. Seperti kita tahu kalau kita beli mic, biasanya jacknya seperti ini ya. Untuk ujung satunya menggunakan akai dan ujung kabel satunya menggunakan XLR. Ya. Ini adalah kabel bawaan mic. Ya. Jadi kalau kita pasang ini masuk ke line pada mixer, maka suaranya agak pelan, mendem, kurang kenceng, kurang lantang, seperti itu ya. Maka lebih baik atau sebaiknya kita ganti menggunakan kabel seperti ini dan jack seperti ini. Ini yang masuk ke mic input. Oke, langsung saja akan saya praktekkan bagaimana cara merakit jack XLR ini. Oke, untuk kabel mic ini bisa kita gunakan di mungkin pada ampli, pada speaker aktif ya. Tapi kalau untuk ke mixer lebih baik pakai yang seperti ini. Oke, sebelumnya kita harus buka dulu ya. Kita harus sedikit modif untuk sambungan di sini spool mic ini ya. Nah, ini sambungan dari spool ke jack ini. Oke, kita buka dulu. Untuk membukanya kita putar searah jarum jam ya, seperti ini. Ya, kalau sudah kendor kita tarik aja dari belakang. Ya, seperti ini. Perhatikan baik-baik solderan kabel dari spool ke jack ini ya. Di sini seperti jack XLR ya, ada 3 pin atau 3 kaki ya. Ada 3 pin atau 3 kaki seperti ini. Ini adalah pin nomor 1 ya. Sini pin nomor 1, ini pin nomor 2 ya. Dan yang ini pin nomor 3 ya. Perhatikan penyolderan kabel dari pabrik atau dari toko. Nah, di sini kabel dari spool mic disolder pada kaki nomor 2 dan nomor 1 ya. Jadi ini nomor 1 juga dijemper ke bodi ya. Ini solderan bawaan dari tokonya seperti ini ya. Kita harus modif dulu. Kita harus modif memindahkan kabel yang di pin nomor 1 ya. Kabel di pin nomor 1 ini kita pindah ke pin nomor 3. Oke, akan saya pindahkan dulu yang pin nomor 1 ke pin nomor 3.
Oke, sudah saya pindahkan ya. Yang tadinya di pin nomor 1 saya pindahkan ke pin nomor 3. Nah, untuk pin nomor 1 ini biarkan saja tetap terhubung ke body ya, terhubung ke body. Jadi ini ya, bisa dilihat di sini terhubung ke body ya. Oke, kita kembalikan lagi, kita masukkan lagi ya. Oke, kita pasang lagi seperti ini ya. Oke, untuk modif mic sudah selesai ya. Oke, selanjutnya untuk penyambungan kabel pada jack XLR-nya. Oke, saya buka dulu di sini. Untuk penyolderan tidak saya videokan ya, untuk menyingkat waktu, menyingkat agar videonya tidak terlalu panjang. Nah, untuk kabel kita menggunakan yang isi 3 ya. Untuk merek silakan apa saja, yang penting kabel mic yang isi 3 ya. Perhatikan di sini ada merah, putih, dan ground ya. Ground ini adalah kabel yang tidak ada bungkusnya ya. Ya. Oke. Untuk penyambungannya, perhatikan pada pin atau kaki-kakinya. Di sini ada pin nomor 1, lalu nomor 2, dan di sini nomor 3. Perhatikan. Untuk pin nomor 1 ya, ini nomor 1 ya. Kita sambung ke kabel ground. Kabel ground, kabel yang tidak ada bungkusnya ya. Di sini kita sambung, lalu kita jumper ke body ya. Jadi kaki pin nomor 1 kita jumper ke body mic ya. Ini body mic, nanti terhubung ke body mic ini ya. Oke. Lalu untuk pin nomor 2, untuk pin nomor 2 saya menggunakan kabel warna merah ya. Ini sebagai sinyal audio positif. Lalu untuk yang pin nomor 3 saya menggunakan warna putih. Ini adalah signal negatif ya. Jadi seperti ini untuk penyambungannya ya. Jangan lupa pin nomor 1 tadi kita gabung ke body ya, terhubung ke body. Oke. Lalu untuk yang masuk ke mixer XLR male atau laki-laki, jadi seperti ini, sama penyolderannya sama. Untuk kabel atau pin nomor 1 yakni ground kita hubungkan ke body ya. Lalu untuk pin nomor 2 warna merah ya. Untuk pin nomor 2 warna merah, untuk pin nomor 3 warna putih ya, seperti ini. Oke. Akan saya tutup lagi ya. Akan saya tutup kembali. Oke, sudah saya tutup kedua-duanya. Langsung saja akan kita coba. Mari kita coba. Oke, langsung saja akan saya coba. Saya nyalakan dulu powernya, lalu mixernya.
Oke, sudah menyala ya. Oke, ini saya masukkan ke mic. Lalu yang satunya saya masukkan ke mic in. Oke, sudah ya. Oke, saya angkat ya. Ya. Tes 1 2 3. Oke. Ini adalah suara menggunakan mic ya. Akan saya kasih efek biar agak terasa beda. Tes low 1 2 3 dicoba tes. Cek halo 1 2 2 2. Oke. Suaranya seperti ini ya. Lalu akan saya coba juga untuk yang kabel bawaan dari pabrikan ya, dari pabrikan akan saya tes juga. Nanti lihat perbandingan atau perbedaannya ya. Oke. Ya, saya masukkan ke, bentar, saya kecilkan. Saya menggunakan satu jalur aja. Satu jalur yakni channel nomor 1. Oke, saya masukkan, lalu saya ganti. Saya lepas, lalu saya ganti atau saya masukkan yang kabel dari tokonya. Kan saya coba. Tes 1 2. Tes 1 2. Oke. Perhatikan volumenya ya, volume di sini segini ya. Ini menggunakan kabel dari bawaan mic-nya ya. Suaranya seperti ini. Oke, akan saya ganti lagi menggunakan kabel yang kita rakit tadi. Perhatikan, saya tidak merubah posisi volume dan efek ya. Tes 1 2 3. Suaranya lebih kencang, lebih keras, lebih lantang ya jika kita masuknya ke mic input ya. Inilah perbedaannya kalau kita menggunakan input mic dan input line ya. Jadi seperti itu perbedaannya. Nah, aman nggak Mas ini untuk Phantom Power? Oke, bagi yang belum tahu ya, Phantom Power ini jika kita nyalakan, nah ini sudah nyala, ini tadi sudah kepencet ini tadi ya. Nah, ini akan menghasilkan tegangan 48 volt ya, 48 volt, dan ini akan masuk ke semua mic ini ya, ke seluruh mic in ini ya. Jadi sekali kita pencet, karena ini satu Phantom, jadi semua masuk ke mic input ini ya. Kalau yang ini tidak ada ya, di sini aman, tidak ada Phantom Power. Phantom Power hanya ada di atas sini ya. Nah, penjelasannya seperti itu. Jadi ini aman, tidak nyetrum ya, jika kita menggunakan kabel atau kita rakit seperti yang saya terangkan tadi ya. Jadi seperti itu. Bisa dilihat ini sudah menyala ya, sudah menyala. Ya, sudah menyala untuk tombol Phantomnya. Jadi aman, tidak nyetrum dan tidak merusak mic ya. Tapi jika penyolderannya salah, jangan salahkan jika mic spool mic-nya terbakar, atau bisa-bisa kembali ke mixernya ya, mixernya yang trouble. Oke. Jadi seperti itu, aman-aman saja,
dan suaranya lebih lantang, lebih keras, lebih kenceng ya, seperti ini. Oke, saya kira cukup sekian dulu untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami apa yang saya jelaskan di depan tadi ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.